Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nabi Nuh alaihi salam adalah ketika beliau membangun sebuah bahtera besar atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat yang beriman dari banjir dahsyat yang telah melanda bumi. Sejak saat itu, keberadaan bahtera Nabi Nuh menjadi misteri yang menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai belahan dunia. Salah satu penelitian yang cukup menggemparkan datang dari sekelompok ilmuwan Rusia. Mereka mengklaim telah menemukan sebuah potongan kayu yang diduga berasal dari bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Yang mengejutkannya lagi, pada kayu tersebut terdapat tulisan yang diyakini sebagai nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penemuan ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Apakah benar Nabi Nuh alaihi salam menuliskan nama Nabi Muhammad di kapalnya? Jika benar, apa alasan beliau melakukan hal tersebut? Pada bulan Juli 1951, sekelompok ilmuwan Rusia melakukan penelitian di lembah Kaat untuk mencari tambang baru. Saat menggali, mereka menemukan potongan-potongan kayu yang berserakan di sekitar lokasi. Awalnya, mereka tidak mengira kayu-kayu tersebut memiliki nilai sejarah. Tetapi setelah melakukan penelitian lebih lanjut, mereka menyadari bahwa kayu tersebut bukan kayu biasa dan tampaknya menyimpan rahasia besar. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak potongan kayu yang mereka temukan. Di antara temuan tersebut, ada satu potongan kayu berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 14 kali 10 inci yang kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah penelitian panjang yang berlangsung hingga akhir tahun 1952, para ilmuwan akhirnya menyimpulkan bahwa potongan kayu tersebut berasal dari bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang diyakini terdampar di Gunung Judi atau Kalf. Lebih mengejutkan lagi, pada kayu tersebut terdapat ukiran dalam huruf kuno yang tampaknya memiliki makna mendalam. Untuk mengungkap isi tulisan tersebut, pemerintah Rusia membentuk tim khusus di bawah Departemen Riset. Tim ini mulai bekerja pada 27 Februari 1993 dan terdiri dari beberapa pakar, di antaranya Profesor Solomon dari Universitas Moskow, Profesor Iva Hanchaino dari Cina, Mr. Musyawarah Farauk, seorang ahli fosil, serta Mr. Tamaguru. Setelah meneliti selama 8 bulan, mereka memastikan bahwa kayu tersebut memang berasal dari bahan yang sama dengan yang digunakan untuk membangun bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Para ilmuwan juga menyimpulkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam sengaja meletakkan plat kayu ini di kapalnya untuk memohon perlindungan dan ridha dari Allah. Di tengah plat kayu itu terdapat ukiran berbentuk telapak tangan. Di sekelilingnya terukir tulisan dalam bahasa kuno Samani. Mr. Max, seorang ahli bahasa kuno dari Manchester, Inggris, akhirnya berhasil menerjemahkan tulisan tersebut. Isinya adalah doa Nabi Nuh alaihi salam. Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari Zat-Mu yang suci. Muhammad, Ali, Fatimah, Shobar, dan Shobir adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Dari tulisan ini terlihat bahwa Nabi Nuh alaihi salam bertawasul kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, serta 2 cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, yang dalam bahasa Samani disebut Shobar dan Shobir. Para peneliti yang menganalisis pelat kayu tersebut menemukan bahwa tulisan yang terukir di atasnya menggunakan bahasa kuno yang setelah diterjemahkan ternyata berisi nama Nabi Muhammad, serta beberapa nama penting lainnya yang diyakini sebagai tokoh dalam sejarah kenabian. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kapal yang ditemukan itu memiliki kaitan dengan kisah Nabi Nuh yang disebutkan dalam berbagai kitab suci.
Keanehan lainnya adalah kondisi pelat kayu tersebut yang tetap utuh, seolah-olah terlindungi dari proses pembusukan alami meskipun telah terkubur selama ribuan tahun. Uji laboratorium menunjukkan bahwa kayu ini berasal dari jenis yang sangat kuat dan langka yang tidak ditemukan di daerah sekitar lokasi penemuan kapal. Saat ini, pelat kayu tersebut disimpan dengan hati-hati di Pusat Penelitian Fosil di Moskow, Rusia, di mana para ilmuwan terus melakukan analisis lebih lanjut. Sementara itu, penemuan ini masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog dan sejarawan, karena belum ada bukti ilmiah yang dapat mengonfirmasi secara pasti bahwa kapal tersebut benar-benar adalah kapal Nabi Nuh. Namun, bagi banyak orang, temuan ini dianggap sebagai tanda penting dari sejarah yang telah lama diceritakan dalam berbagai kepercayaan. Bahtera Nabi Nuh adalah kapal besar yang dibuat dari papan kayu dan pasak. Menurut Abdullah bin Abbas, bentuk kapal ini menyerupai perut burung yang membuatnya lebih aerodinamis dan stabil di atas air. Kapal ini memiliki 3 lantai dengan fungsi berbeda. Lantai pertama digunakan untuk binatang buas, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk burung. Dengan pembagian ini, semua makhluk bisa hidup dengan aman selama perjalanan menghadapi banjir besar. Agar air tidak masuk, setiap sambungan kayu dilapisi dengan bahan khusus yang kedap air. Lapisan ini melindungi kapal dan seluruh isinya agar tetap selamat. Dengan desain yang kokoh dan perlindungan yang baik, Bahtera Nabi Nuh menjadi simbol kekuatan iman dan perlindungan dari Tuhan di tengah bencana besar. Kapal Nabi Nuh adalah kapal terbesar dan pertama di dunia yang dibuat dari kayu. Dirancang secara khusus untuk menghadapi banjir besar yang melanda bumi. Kapal ini memiliki ukuran yang luar biasa dengan panjang sekitar 1.200 kubik dan lebar 600 kubik. Menjadikannya cukup besar untuk menampung manusia, serta berbagai jenis binatang yang harus diselamatkan. Struktur kapal ini sangat kokoh, terdiri dari 3 lapisan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan ketahanan tinggi saat menghadapi ombak besar dan arus deras. Dengan desain yang kuat, kapal ini mampu bertahan di lautan yang bergelora selama perjalanan panjang yang penuh tantangan. Selain ukurannya yang mengesankan, kapal Nabi Nuh juga mencerminkan kecanggihan teknik pembuatan kapal pada masanya. Setiap bagian kapal dibuat dengan perhitungan yang matang, sehingga mampu menjaga keseimbangan dan keselamatan seluruh penumpangnya. Kapal ini bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol ketahanan, perlindungan, dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Keberadaan kapal kayu raksasa ini menjadi bukti nyata dari kisah perjalanan luar biasa Nabi Nuh dalam menyelamatkan umat manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya dari bencana besar. Dengan ketangguhannya yang luar biasa dan desainnya yang inovatif, kapal Nabi Nuh telah mengukir sejarah sebagai kapal kayu terbesar di dunia, meninggalkan warisan yang terus dikenang sepanjang masa. Kapal Nabi Nuh berlayar selama 150 hari, mengarungi lautan luas tanpa arah yang jelas, sebelum akhirnya air mulai surut. Selama perjalanan panjang itu, kapal ini menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi manusia dan hewan yang diselamatkan dari bencana banjir besar. Setiap hari di atas kapal penuh dengan harapan dan doa agar daratan segera muncul kembali, membawa kehidupan baru setelah kehancuran yang melanda bumi. Setelah melalui rintangan dan ketidakpastian, akhirnya kapal ini mendarat di sebuah tempat yang dikenal sebagai Bukit Judi.
Namun, hingga saat ini, lokasi pasti dari bukit tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti. Beberapa teori menyebutkan bahwa Bukit Judi terletak di wilayah pegunungan yang berada di Turki, meskipun belum ada kesepakatan pasti mengenai lokasinya. Kisah perjalanan kapal Nabi Nuh menjadi simbol keberanian, kesabaran, dan keimanan yang luar biasa. Meskipun berlayar tanpa kompas, tanpa arah yang jelas, dan menghadapi ketidakpastian, Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap bertahan dengan keyakinan yang kuat. Kapal ini bukan hanya sekadar sarana penyelamatan, tetapi juga meninggalkan warisan berharga yang terus menginspirasi banyak orang hingga saat ini, dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.